Shalom Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita masuk dalam hari yang ke-18. Hari ini saya mau sharing tentang generasi tanpa ayah. Banyak sekali generasi muda hari ini, mereka sedang kehilangan figur ayah mereka. Beberapa ayah menghilang bahkan sebelum anaknya lahir, keberadaannya tidak jelas, identitasnya tidak jelas. Bahkan ini disebabkan karena banyak pria-pria membangun hubungan dengan seorang wanita ketika wanitanya hamil dan pria ini meninggalkan wanita sehingga wanita membesarkan anaknya sendiri. Beberapa juga para ayah menghilang karena perceraian. Tingkat perceraian makin tinggi hari-hari ini. Dan seiring dengan berjalannya waktu, hubungan ayah dengan anak menjadi terputus. Bahkan juga ada ayah-ayah yang ada di rumah tetapi tidak memiliki kedekatan emosi dengan anak karena ayah sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan karir, dan ketika pulang ke rumah sudah capek dan fokus kepada hobinya sendiri. Nah, ketiadaan ayah atau fungsi ayah di tengah keluarga membuat anak-anak memiliki kebutuhan emosional yang besar yang tidak terpenuhi dan membuat mereka akhirnya konsekuensinya ada tindakan-tindakan yang merusak. Nah, anak-anak yang tidak memiliki ayah seringkali berakhir dengan mencari di semua tempat yang salah. Mereka mencari rasa aman, mereka mencari keberhargaan, keberartian, penerimaan di tempat yang salah. Mereka masuk geng, mereka terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, akhirnya hidupnya hancur. Ketiadaan fungsi ayah menimbulkan kekosongan, kesedihan, bahkan kemarahan di dalam hati anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam satu buku seorang hamba Tuhan di Amerika, dia menulis ada sekitar 70% anak-anak remaja yang kabur dari rumah. Ada banyak sekali anak-anak remaja perempuan yang hamil, anak-anak muda dengan gangguan perilaku, ada anak-anak bahkan yang dikeluarkan dari sekolah karena memberontak, anak-anak yang dipenjara. Ditemukan sebagian besar mereka lahir dibesarkan di dalam keluarga tanpa ayah. Bapak Ibu Saudara, kebutuhan terbesar anak-anak yang rusak ini adalah diterima, diteguhkan oleh kedua orang tuanya, khususnya ayah. Kebutuhan yang tidak terpenuhi membentuk kepribadian dan perilaku seorang anak. Contohnya ayah, kalau ayah tidak pernah puas dengan anaknya, selalu menuntut anaknya untuk mendapatkan hasil yang terbaik, menghasilkan anak-anak yang tidak aman, dan selalu ragu akan kemampuannya. Bahkan anak-anak ini cenderung menjaga image di depan publik, hanya mau menampilkan sisi yang baik di luar tetapi rapuh di dalam karena tidak pernah mendapatkan kata-kata penghargaan dari ayahnya. Ayah yang tidak perhatian akan menghasilkan anak-anak dengan perilaku yang menyimpang. Ada banyak anak melakukan tindakan-tindakan yang merusak hanya untuk diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, seringkali anak-anak ini berakhir dengan gangguan kejiwaan dan masuk dalam rumah sakit jiwa. Nah, ayah yang kasar secara fisik dan juga secara verbal akan menghasilkan anak-anak yang penuh kemarahan dan memberontak terhadap semua jenis otoritas. Makanya ada anak-anak yang begitu berontak tidak dapat mentaati guru di sekolah. Nah, anak-anak ini mengabaikan otoritas, bahkan cenderung dapat membuli orang-orang yang lebih lemah, dan seringkali anak-anak yang diperlakukan dengan kasar berakhir di penjara. Nah, anak ayah yang bercerai menghasilkan anak-anak yang bergumul dengan gambar dirinya. Anak ini akan tertutup, mengasingkan diri, tidak mau bergaul dengan orang lain, menyembunyikan realita gagalnya pernikahan orang tua mereka. Nah, kebutuhan anak akan peneguhan dan afirmasi dari orang tua adalah sebuah pencarian seumur hidup. Seringkali ini menjadi sebuah perjalanan yang tanpa akhir. Keinginan seorang anak untuk mendapatkan penerimaan, penghargaan, dan peneguhan dari sosok ayah adalah kebutuhan besar manusia.
Setiap anak membutuhkan hal itu. Setiap anak membutuhkan penerimaan, peneguhan, dan penghargaan dari ayahnya. Nah, rasa lapar akan hal ini tidak dapat dipenuhi dengan prestasi, tidak dapat dipenuhi dengan kesuksesan, tidak bisa dipenuhi dengan kekayaan, tidak bisa dipenuhi dengan ketenaran, tidak bisa dipenuhi dengan pencapaian akan sesuatu, bahkan tidak bisa dipenuhi dengan ada orang-orang yang hidup dalam pergaulan bebas, eksploitasi seksual. Hal ini tidak dapat memenuhi rasa lapar akan penerimaan, penghargaan, dan peneguhan dari ayah. Tidak ada suatu apapun yang dapat memuaskan kita. Bahkan banyak orang-orang muda mengalihkan rasa luka ini dengan berlibur, melakukan hobi yang dia suka, membeli apa yang dia suka, bahkan obat-obatan, terjerumus, terikat dengan obat-obatan terlarang, terikat dengan alkohol. Tetapi semua itu hanya memberikan kelegaan yang palsu. Alkohol dan obat-obatan tidak dapat menghalangi kita. Ketika kita terbangun, kita akan kembali ke dunia nyata, dan tetap ada rasa lapar, tetap ada kerinduan untuk dikasihi, diterima, didengarkan, dihargai. Nah, keinginan ini menggerogoti hati kita. Banyak orang hatinya kosong. Banyak orang hatinya dipenuhi dengan kesedihan, dipenuhi dengan kemarahan, dipenuhi dengan keputusasaan, di sebuah pencarian dari anak-anak untuk mendapatkan penghargaan, penerimaan, kasih dari orang tuanya, khususnya ayah. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 55 ayat yang pertama, "Ayo, hai semua orang yang haus." Berapa banyak malam hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau haus akan penerimaan, engkau haus akan penghargaan, engkau haus akan pujian, engkau haus akan kasih. Hal itu tidak dapat ditemukan di tempat yang lain. Manusia tidak dapat memberikan hal itu secara sempurna. Hanya ada satu pribadi yang dapat memberikan apa yang Bapak Ibu saya butuhkan. Pribadi itu adalah Yesus. Yesus membawa kita kepada pribadi Bapa Sorgawi. Bapa Sorgawi mau memenuhi kita dengan kasih-Nya. Firman Tuhan berkata, Yesaya 55 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan, "Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang. Pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran." Kasih Tuhan diberikan gratis, cuma-cuma. Kita menerimanya dengan iman di dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua dikatakan, "Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu menikmati sajian yang paling lezat." Tuhan mau kita mendengarkan Dia. Dengarkan perkataan Tuhan tentang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan mencari penghargaan, penerimaan, dan kasih di luar. Temukanlah itu di dalam Tuhan. Barang siapa haus, datanglah kepada Tuhan. Dengarkanlah perkataan Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh karena kita berharga dan mulia, dan Tuhan itu mengasihi engkau, Tuhan mengutus Yesus mati di atas kayu salib, mengampuni semua dosa kita. Di ayat yang ketiga dikatakan, "Sendengkanlah telingamu, arahkan telingamu, bukalah telingamu untuk kau mendengarkan perkataan Bapa. Dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup." Mari kita datang kepada Tuhan. Buat barang siapa, Bapak Ibu Saudara, engkau yang mungkin tidak pernah mengalami penghargaan, penerimaan, dan kasih yang sejati dari ayahmu, datanglah kepada Bapa Sorgawi. Dengarkanlah perkataan Bapa. Setiap kita merindukan berkat dari Bapa. Kita diciptakan oleh Bapa untuk diberkati. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Bapa ketika Dia menciptakan manusia adalah memberkati.
Bapak Ibu Saudara, tanpa berkat dari Bapa akan ada kekosongan, akan ada rasa lapar di hati kita. Beberapa hari yang lalu kita mendengar Esau meraung dengan suara yang keras, menangis, dan dia berkata, "Bapa, berkati aku ini juga ya Bapa. Bapa, apa tidak ada berkat yang lain untukku?" Kerinduan hati seorang anak menerima berkat dari ayahnya. Bapak Ibu Saudara, generasi hari ini banyak sekali mereka yang dibesarkan tanpa ayah, tanpa mengalami berkat dari Bapa. Sama seperti peran ayah di bumi adalah melindungi, menyediakan, dan memberikan identitas dengan memberkati anak-anaknya. Demikianlah Bapa di sorga mau memberkati kehidupan kita, agar kita menyadari siapa diri kita di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus dibaptis, ketika Yesus keluar dari air, terdengar suara dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan firman Tuhan berkata, juga ketika Yesus ada di bukit kemuliaan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Bapak Ibu Saudara, saya percaya malam hari ini Tuhan mau memberkati setiap kita dengan berkat yang spesifik. Kita adalah anak yang dikasih oleh Bapa. Kita adalah putra dan putri yang dikasih oleh Bapa. Kita adalah anak yang Bapa kasihi. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini engkau adalah anak yang Bapa kasihi. Mari Bapak Ibu katakan bersama saya adalah anak yang Bapa kasihi. Ada banyak orang tidak bisa berkata seperti itu. Malam hari ini katakan Bapak Ibu Saudara, saya adalah anak yang Bapa kasihi. Saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saya diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Bapa sebelumnya. Bapa mau aku hidup di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi katakan bersama saya adalah anak yang Bapa kasihi. Saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saya diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang Bapa telah persiapkan sebelumnya. Dan Bapa mau aku hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa malam hari ini. Pesan ini mungkin Bapak Ibu Saudara mendengarnya berulang-ulang sampai itu tertanam di dalam hatimu. Saya berdoa dan percaya pesan ini akan mengubah kehidupanmu. Pesan ini akan mentransformasi kehidupanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan, aku berdoa buat pribadi-pribadi yang mendengarkan renungan ini. Pribadi-pribadi yang telah setia mengikuti dari hari yang pertama sampai hari yang ke-18 hari ini. Tuhan, aku berdoa, biarlah malam hari ini buat setiap saudara, mungkin engkau tidak pernah menerima kata-kata berkat dari ayahmu yang ada di bumi ini. Malam hari ini, terimalah kata-kata berkat dari Bapa Sorgawi, bahwa engkau adalah anak yang Bapa kasihi, engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa. Engkau diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang Bapa telah persiapkan sebelumnya, dan Bapa mau engkau hidup di dalamnya. Malam hari ini, taruh tangan kananmu di hatimu. Biarlah berkat Bapa itu mengalir. Biar berkat Bapa itu mengalir dalam hidupmu, memulihkan kehidupanmu. Engkau adalah anak yang dikasihi, engkau diterima sepenuhnya, engkau berharga, engkau dikasihi oleh Bapa, dan Bapa merancangkan rancangan damai sejahtera. Bapa merancangkan memberikan masa depan yang penuh pengharapan di dalam kehidupanmu. Malam hari ini Tuhan memenuhi engkau dengan kasih-Nya. Tuhan memulihkan hatimu, Tuhan menyembuhkan hatimu. Terima kasih Bapa,
Kami bersyukur kami adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Para orang tua Engkau diberkati oleh Tuhan. Lewat kehidupanmu, keluargamu dipulihkan. Hari ini Engkau diberi kasih karunia. Engkau dimampukan untuk melepaskan kata-kata berkat buat anak-anakmu. Hari ini saya berdoa buat para orang tua yang mendengar ini. Kalau Engkau belum juga melakukan memberkati anak-anakmu, malam hari ini aku berdoa ada anugerah dan kasih karunia untuk Bapak Ibu Saudara melakukannya. Aku berdoa juga buat anak-anak muda yang tidak menerima berkat Bapa. Engkau menerima berkat Bapa malam hari ini. Engkau menerima cinta kasih, penerimaan, penghargaan dari Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan, biar kami mau terus haus di hari-hari yang ke depan. Kami mau buka terus hati kami untuk kami mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan merimain, mengingatkan kami akan kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, engkau yang diberkati dengan pesan dari video ini, bagikan kepada orang-orang lain, bagikan di komselmu, bagikan kepada temanmu, para ayah, para istri-istri, bagikan kepada suamimu. Kita rindu berdoa agar keluarga-keluarga dipulihkan, hidup Bapak Ibu Saudara dipulihkan, anak-anakmu dipulihkan, dan lebih banyak lagi orang-orang yang akan mengalami perubahan. Mari bersama-sama kita membawa kasih Bapa kepada dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.